Nah, Nah, tadi kita sudah melihat ya hmm, bagaimana sebetulnya pentingnya menjaga asupan makanan agar imunitas tubuh tetap terjaga terlebih saat puasa seperti ini. Tentunya imunitas betul. harus tetap kuat, harus pintar untuk menjaga kesehatan. Lalu bagaimana menjaga imunitas agar tetap prima? Nah, sekarang kita telah berbincang dan tersambung via Skype dengan Dr. Florentina M. Raharja yang merupakan spesialis gizi klinis dari Rumah Sakit Royal Taruma. Halo, dokter. Halo, Dokter Florentina, selamat pagi. ya selamat pagi. Oke, Dok, sebetulnya seberapa besar peranan asupan gizi yang baik pada sistem imun kita, Dok? Pengaruh makanan terhadap sistem imun kita sangat berpengaruh ya. Hmm, Jadi yang bisa meningkatkan atau yang bisa membangun sistem imun kita ya berasal semuanya dari makanan. Artinya saya ibaratkan gini, sistem imun itu kan bagaikan tentara ya, tentara pertahanan keamanan. Nah, kalau misalnya diberikan makanan yang tidak adekuat atau kurang gizi, maka tentara pertahanannya tadi, sistem imunnya akan jadi lemah. Seandainya ada bibit penyakit yang masuk, itu akan diresponnya lama, kemudian mungkin waktu menyerang juga tidak bisa adekuat, seperti itu. Kemudian bukan artinya kemudian kita makan yang berlebihan sampai gizi lebih supaya sistem imunnya kuat, bukan seperti itu ya, tidak seperti itu. Kelebihan makanan atau asupan yang berlebihan sampai obesitas itu juga akan menyebabkan respon inflamasi dalam tubuh yang menyebabkan sistem imun kita juga tidak bisa bekerja secara optimal. Jadi yang paling baik adalah makan dalam batas normal. Prinsipnya gizi harus seimbang, artinya kalorinya harus cukup. Itu berasal dari karbohidrat, dari protein, dari lemak. Ini semua harus ada dalam makanan. Protein setiap hari harus kita konsumsi. Jumlahnya juga harus sesuai, tidak berlebihan. Kemudian lemak tetap dikonsumsi. Karbohidrat, nah ini yang sering nih, orang sering no carbo diet ya sekarang. hmm. Karbohidrat ini juga penting. Jadi karbohidrat juga harus dikonsumsi setiap hari dalam makanan kita. Karbohidrat kita bisa pilih karbohidrat yang berasal dari beras, nasi, atau ubi atau talas yang memang makanan pokok penduduk Indonesia ya. Kemudian untuk protein, usahakan protein yang dipilih itu adalah protein yang alami, kemudian tidak berupa protein yang dalam pengawet yang menggunakan seperti sosis atau seperti makanan kaleng ya. Jadi diusahakan Mhm. makanannya adalah semua yang alami. Demikian juga dengan vitamin dan mineral. Oke. Ini dua mikronutrien, Mhm. mikro kebutuhannya sedikit tetapi perannya begitu besar dalam tubuh kita. Oke, Dok. Nah, Oke, Dok, ini kalau kita lihat kan gizi yang seimbang seperti itu. Tapi kalau kaitannya dengan puasa di mana kita tidak bisa rutin mengonsumsi makanan untuk asupan gizi, bagaimana ini, Dok? Supaya imunnya juga tetap nah, terjaga dan bisa menangkal corona. Oke, jadi meskipun berpuasa tetap konsumsi makanan itu tadi ya yang setiap kali waktu sahur kemudian waktu berbuka tetap konsumsi karbohidrat, protein dan lemak semua harus ada dalam makanan. Hmm. Kemudian bukan artinya oh karena mau puasa kemudian waktu sahur makan yang banyak, bukan seperti itu. Tapi tetap makan dalam jumlah yang cukup. Jangan lupa konsumsi juga vitamin dan mineral. Waktu sahur, kemudian waktu berbuka juga tetap dikonsumsi. Vitamin dan mineralnya dari mana? Dari yang alami, buah-buahan, kemudian sayur-sayuran itu bisa diperbanyak. Jadi itu adalah sesuatu yang alami, mineral dan vitamin yang diciptakan oleh Tuhan ya, berasal dari alam. Tubuh kita kenal, tentu akan dimetabolisme dengan baik dalam tubuh kita. Berbeda dengan suplemen. Kalau suplemen dalam keadaan sakit, oke, kita berikan suplemen karena tidak mungkin kita makan jeruk satu keranjang. Tapi kalau misalnya dalam keadaan sehat, untuk pencegahannya lebih baik dalam meningkatkan asupan sayuran dan buah. Mungkin tadi asupan buah mungkin cuma 1-2 porsi sehari gitu ya, atau mungkin tidak makan sama sekali. Nah, sekarang Oke, diperbanyak, mungkin sekitar 4-5 porsi sehari. Gitu. oke, Jadi misalkan sekarang sedang berpuasa, waktu berbuka dimulai dengan yang manis-manis dulu atau misalnya dengan kurma atau dengan minuman manis itu ya. Jadi untuk mempersiapkan enzim-enzim dalam tubuh kita, kemudian kita berbuka. Nah, sesudah berbuka, bukan artinya kemudian makan dalam jumlah yang banyak, tetapi makannya terbagi. Mungkin nanti sesudah sholat maghrib, kemudian sesudah taraweh, bisa makan lagi. Jadi tetap makan, tetapi porsinya terbagi dan tidak langsung banyak. Komposisinya harus diperhatikan, semuanya harus tetap ada. Hmm.
Oke, Dok. Mungkin terakhir untuk masyarakat semua agar terkait pola asupan gizi yang baik, agar sistem imun tubuh juga tetap baik pada saat puasa, apa yang harus diperhatikan? Singkat saja, Dokter, silakan. Yang harus diperhatikan, pertama pilih bahan makanan yang alami, kemudian sayuran dan buah boleh ditingkatkan jumlahnya, kemudian vitamin sebaiknya dari buah-buahan, dan perhatikan sanitasi higienis dalam menyiapkan makanan, karena waktu menyiapkan makanan jangan sampai makanan kita juga terkontaminasi, apalagi kita sekarang memang sedang takut dengan corona ya, jadi itu harus diperhatikan. Kemudian di luar itu semua istirahat juga harus cukup, kemudian tidak stres, kemudian minum juga harus cukup, dan juga harus tidur cukup, kemudian tidak stres, rutin olahraga. Jadi itu harus diperhatikan. Satu lagi yang paling penting, hindari stres dan banyak berdoa. Ya, tetap Oke. berpikir positif seperti itu ya, Dok ya. Terima kasih Dr. Florentina M. Raharja, spesialis gizi klinis dari Rumah Sakit Royal Taruma. Terima Dan kasih, Dok.